Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang masih kita rasakan. Nikmat sehat, waktu luang, dan lebih besar dari semua itu adalah masih disisakan iman dalam dada kita yang mengantarkan kita untuk tergerak meneruskan ibadah yang menjadi amanah setiap insan. Kewajiban seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Salawat dan salam kepada Rasulullah, para keluarga, sahabat, dan seluruh umat mukmin yang istiqamah menjalankan Islam yang lurus hingga akhir zaman. Di pertemuan sebelumnya kita ada di surat Al-Humazah, dan hari ini insyaallah kita di surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala mengawali sumpah dalam ayat ini dengan wal 'asr. Mengawali surat Al-Asr dengan satu sumpah tentang al-waqtu awid dahr. Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat di surat-surat lain bersumpah dengan waktu, tapi dengan bagian tertentu saja. Ada wal fajr, awal waktu hari, awal hari di pagi hari. Kemudian ada wadduha. Kemudian ada wal-laili idza saja, ada wan-nahari idza tajalla. Waktu yang Allah Subhanahu wa taala sebut dengan sumpah dengan waktu ini dengan posisi atau durasi tertentu saja. Lalu di ayat inilah satu-satunya qasam, satu-satunya sumpah yang menggunakan al-'asr. Tidak ada kata asr di tempat lain di Al-Quran. Wal 'asr. Para ulama dalam tafsir kita akan menemukan seperti sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan al-'asr adalah ad-dahr. Waktu atau seluruh waktu. Namun kemudian al-'asr penggunaannya dalam bahasa juga disebut untuk waktu setelah lewat dari zuhur, min ba'di muyulis syams. Jadi setelah zawal asy-syams masuk waktu zuhur, kemudian al-'asr dimutlakkan, disebutkan untuk waktu min bainil 'asri ilal maghrib, yang paling umum. Kemudian kita akan menemukan juga terjemah dari wal 'asr adalah demi waktu asar. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Fi khusr, sebelum lebih ke al-'asr lagi, innal insana lafi khusr. Keunikan dari surat ini adalah ketika manusia disebutkan berada dalam kerugian itu sendiri. Dan letak dari surat ini berada pada tengah-tengah, atau dia diapit oleh dua kerugian besar yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan pada surat sebelumnya dan juga surat setelahnya. Betapa rugi manusia ketika dia termasuk yang dalam hidupnya menghabiskan waktu untuk takatsur, mengumpulkan harta, mengumpulkan kemewahan, mengumpulkan semua penghargaan, jabatan atau posisi di tengah masyarakat, hatta zurtumul maqabir.
Jadi alhaakumut takatsur gambaran dari kerugian orang yang menghabiskan waktu hidupnya sampai mati itu melulu kepada mencari dunia. At-takatsur. Kerugiannya digambarkan di surat At-Takatsur adalah summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Jadi melihat neraka, latarawunnal jahim adalah kerugian besar. Nah, ini kerugian yang ada pada penyebutannya di surat sebelumnya. Kemudian kerugian yang ada setelah surat Al-Asr digambarkan dalam surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu 'addadah. Kalau tadi takatsur hatta zurtumul maqabir. Yang dikerjakan dalam hidupnya, dalam setiap waktunya adalah mengejar kemegahan, mengejar banyak harta dan lainnya. Kemudian di Al-Humazah kerugiannya adalah kalla la yumbadzanna fil hutamah, yang mana hidupnya digunakan untuk menekan, menghina, mengintimidasi orang lain supaya tidak tumbuh menjadi orang sukses. Yang dia lakukan adalah jama'a malahu wa 'addada. Jama'a malahu wa 'addada itu sejalan dengan makna at-takatsur. Kerugiannya nyata ketika la yumbadzanna fil hutamah, dihempaskan ke neraka. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Maka surat Al-Asr atau surat yang kemudian dijelaskan tentang kerugian manusia ini betul-betul berada dalam kerugian kalau dia melakukan apa yang disebut di surat sebelum Al-Asr dan dia melakukan yang disebut di setelah surat Al-Asr. Jama'a malahu wa 'addada. Wal 'asr. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan tentang Al-Asr ini dengan ad-dahr. Kenapa tidak wal fajr? Kenapa tidak wal duha? Allah Subhanahu wa taala sedang menyebut waktu yang paling tepat, yang paling layak, yang paling mudah difahami untuk melihat betapa ruginya manusia. Kalau orang rugi masih di usia remaja, kita akan mengatakan dia masih SMA, dia masih cenderung untuk bermain. Karena banyak orang yang di masa SMA-nya bandel, ternyata ketika dia kuliah dia sukses. Kalau orang melihat dia baru menikah, kemudian pekerjaannya baru saja menanjak karir, terpeleset dengan perbuatan atau pelanggaran yang dicela oleh semua masyarakat, orang masih punya ruang untuk memaklumi. Bisa jadi nanti setelah dia pensiun dia menjadi orang yang taubat. Betapa banyak orang yang masa lalunya, masa karirnya dia melanggar, dia melakukan keburukan, tapi di jelang akhir hidupnya dia menjadi orang yang taubat. Jadi Al-Asr kalau dikumpulkan dari seluruh waktu, maka waktu yang paling tepat untuk manusia melihat rugi atau tidaknya dia menjalani waktu sebelumnya adalah waktu asar. Kalau Al-Fajr baru awal, dia masih belajar. Kalau kita mau melihat rugikah kita, misalnya hari ini kita merasa beruntung karena sholat subuh berjamaah. Apakah orang yang jam ini duduk dan tidur di rumahnya masih berselimut dengan meneruskan tidurnya? Setelah subuh dia tidak baca Quran, setelah subuh dia melakukan aktivitas yang tidak dalam bentuk ibadah. Apakah kita akan mengatakan dia rugi di waktu pagi? Karena belum tentu dia rugi pagi hari ini. Jadi pagi bisa jadi hari ini dia kerjakan, habis sholat subuh dia tidur. Tapi kita tidak tahu ternyata waktu duha dia pakai untuk sholat. Waktu duha dia pakai untuk berusaha. Waktu duha dia bekerja mencari nafkah karena Allah. Maka ketika kita akan mengatakan waktu fajar adalah melihat rugi tidaknya seseorang, belum. Karena masih punya peluang di waktu duha, masih punya peluang di waktu zuhur. Kalau di waktu duha misalnya orang yang sholatnya subuh berjamaah, ternyata di waktu duha dia melakukan aktivitas yang sia-sia. Bisa jadi di zuhur dia sholat bertaubat, asar dia menjadi lebih baik. Wal asr.
Jadi durasi, tempat, waktu untuk kita mengevaluasi diri dalam bentuk harian itu yang tepat adalah waktu asar. Wal asr. Kalau kita melihat waktu asar, maka di waktu asarlah momen di mana orang yang berjibaku dari seharian berangkat subuh pulang sore, lelah letihnya berpuncaknya di waktu asar. Di waktu asar orang pulang dari tempat bekerja, meninggalkan sawah ladang, meninggalkan perkantoran, meninggalkan kemacetan dan hiruk pikuk pikiran yang berat dalam seharian, pulang menuju rumah di waktu asar. Orang merindukan rumah untuk istirahat bertemu keluarga. Ini kalau kita lihat dari sisi waktu. Kalau kita ambil al-asr adalah seluruh waktu yang Allah berikan dalam hidup manusia orang per orang. Maka al-fajr adalah ketika kita baru terlahir. Ad-duha ketika kita beranjak dewasa. Siang hari kita itu adalah ketika kita kemudian sukses meraih semua kehidupan yang kita kejar. Maka begitu asar mendekatkan kita pada waktu kita tidur kembali. Asar adalah waktu senja, di mana setiap orang sudah tidak mau lagi disibukkan dengan pekerjaan di siang hari. Di saat orang yang usianya sudah mendekati sore, waktu sudah tepat untuk menyiapkan istirahat panjang di malam hari. Maka al-asr kalau kita ambil dalam durasi perjalanan hidup usia seseorang, waktu asar adalah menjelang ajal. Karena al-lail waktunya kita tidur, kembali istirahat. Nah, ternyata dalam tafsir juga disebut al-asr di sini adalah al-lail wan nahar. Imam Qatadah menyebutkan akhiru sa'atin min sa'atin nahar. Waktu paling akhir dari seluruh durasi siang, Imam Qatadah menjelaskan. Kemudian disebutkan juga dalam tafsir aqsama bihi li'anna fihi ibratan lin-nadhir. Setelah sahabat Ibnu Abbas menjelaskan tentang al-asr adalah ad-dahr, seluruh waktu. Kemudian al-asr juga disebutkan sebagai sumpah li'anna fihi ibratan lin-nadhir. Di waktu asarlah waktu momen orang mampu melihat prestasi atau gagalnya dalam keseharian, dalam satu hari yang dia kerjakan. Kemudian maknahu wa rabbil asr. Wal asr juga dimaknai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan rabbil asr, demi Rabb yang menciptakan al-asr. Kemudian Ibnu Kaisan mengatakan arada bil asri al-laila wan nahar. Wal asr adalah siang dan malam. Ini nanti ujungnya ternyata maknanya sama dan mendekati. Semua para ulama yang muncul dalam kitab-kitab tafsir seperti Ibnu Abbas, kemudian Imam Qatadah juga menyebutkan makna yang senada sebenarnya. Al-asr al-lail wan nahar. Dan penggunaan al-asr ini juga digunakan untuk menyebut pagi dan sore. Jadi al-asran itu yang dimaksud adalah pagi dan sore. Imam Al-Hasan Al-Basri menyebutkan min ba'di zawali syamsi ila ghurubiha. Yang disebut wal asr di sini adalah waktu asar sampai terbenamnya matahari. Imam Muqatil menyebutkan aqsama bi salatil asr wa hiya salatul wusta. Jadi wal asri di sini adalah sumpah dengan waktu asar atau salat asar. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan salat asar. Barang siapa yang meninggalkan salat asar. Jadi Rasulullah menyebutkan ka'annama wutira min malihi wa ahli. Orang yang meninggalkan salat asar sama halnya dengan orang yang merugi, kehilangan keluarga dan hartanya.
Faka'annama wutira, wutira itu terpenggal, wutira min malihi, ka'annama wutira min malihi wa ahli. Apa yang selama ini kita kejar kalau bukan untuk keluarga, kalau bukan untuk harta? Kalau kemudian ini kita semua kehilangan, maka betapa rugi seseorang yang kehilangan keluarga dan hartanya. Di tentang al-asr. Kemudian al-asr juga disebut sebagai al-lail. Jadi zikir sore itu setelah asar masih atau sudah masuk. Jadi al-asr itu disebut masa atau sore hari. Wal asr. Penggunaan al-asr juga waktu durasi yang kita hidup saat ini. Asr, kumpulan waktu zaman yang kita hidup di dalamnya. Contoh misalnya Asru Soeharto misalnya. Maka di masa, di zaman Soeharto memimpin negeri ini. Atau kalau bahasa sekarang, wal asr juga bisa mendekati rezim. Kita nggak mau bicara tentang rezim siapa. Jadi itu udah terlalu viral, udah repot bahasnya udah. Nah, ketika orang menyebut misalnya durasi kepemimpinan Bani Abbasiyah misalnya, maka asrul Abbasiyin, zaman di saat seluruh wilayah kependudukan Islam pada zaman itu dipimpin oleh Bani Abbasiyah atau Bani Umayyah. Bahkan wal asr juga sumpah asrun nubuwah, zaman kenabian. Jadi wal asri innal insana lafi khusr, kalau diambil wal asr adalah asrun nubuwah, ketika Rasulullah SAW diutus sebagai nabi sampai beliau wafat, betapa rugi orang yang hidup bertemu dengan Rasulullah, sezaman dengan Rasulullah, lalu dia tidak beriman. Innal insana lafi khusr. Ada juga yang kemudian menjelaskan contoh orang per orang tentang illalladzina amanu sebagai sahabat Ali radhiyallahu anhu, dimasukkan di situ Abu Dzar, dimasukkan di situ sahabat Abu Bakar. Kemudian lafi khusrin di sini adalah merugi seperti Abu Jahal. Ada juga contoh seperti itu. Tapi kemudian keumuman wal asr huwa ad-dahr. Jadi sahabat Ibnu Abbas yang menjelaskan ad-dahru kullu, seluruh zaman. Kemudian di tafsir As-Sa'di misalnya menjelaskan al-asr huwa al-lail wan nahar. Kenapa disebut al-lail wan nahar? Karena fihi mahallu af'alil ibadi wa a'maluhum. Di siang malam inilah dilakukannya amal perbuatan manusia. Maka ketika amal perbuatan manusia baik siang dan malam itu hanya akan terpilah menjadi dua, antara amal yang Allah ridhoi atau amal yang Allah tidak ridhoi. Wal asr. Di tafsir At-Tahrir misalnya, di sini Ibnu Ashur menjelaskan tentang wal asr itu terfokus pada Allah Subhanahu wa taala sedang menunjukkan kekuasaannya. Allah lah yang menciptakan ad-dahr, menciptakan seluruh waktu yang dijalani oleh manusia. Jadi mutlaquz zaman. Kalau kita sempitkan makna asar, kita mau tadabburi, misalnya masa liburan anak-anak sekolah. Ada ayah ibu, apalagi pekan-pekan ini orang ngambil cuti sampai hari Senin, dari Kamis misalnya. Insya Allah tempat-tempat wisata macet di momen-momen ini. Wal asr, kalau kita ambil masa liburan sekolah anak, atau masa cuti seorang ayah yang bekerja, maka dengan apa dia penuhkan kegiatan dalam durasi waktu dia cuti? Apakah rekreasi? Apakah kemudian mengkhususkan untuk ibadah umroh? Apakah di situ dia bersama keluarga mendekatkan keakraban di tengah-tengah keluarga untuk mengajarkan ilmu-ilmu atau mengajarkan adab kepada anak keturunannya? Maka durasi ini juga masuk dalam wal asr. Bahkan durasi kita masuk 30 menit untuk salat Jumat juga bagian dari wal asr. Masuk kita ke masjid, kita baca WA atau buka medsos, scroll, ternyata
khutbah Jumat sudah selesai, yang kita dengar adalah ya ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Durasi 30 menit, innal insana lafi khusr. Jadi semua waktu berpeluang untuk manusia ini merugi. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Al khusr, sesungguhnya seluruh manusia dalam kerugian. Sebagian tafsir akan menjelaskan bahwa insan di sini adalah mereka yang kafir, dengan dalil bahwa yang disebut setelahnya di ayat ketiga adalah orang mukmin. Tapi dijelaskan lebih luas lagi bahwa seorang manusia bisa merugi dalam bidang-bidang tertentu dalam hidupnya. Innal insana lafi khusr. Karena manusia ini terdiri dari ruh dan jasad yang kemudian dia menjalani waktu hidupnya, maka al-insan, seorang manusia bisa merugi dalam kehidupan duniawi tapi tidak dalam kehidupan akhirat. Ada yang masa mudanya dia habiskan untuk bekerja, di masa tua dia bertaubat lalu beriman lalu menjadi seorang hamba yang taat. Ada porsi ruginya di saat dia muda. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia itu berada dalam kerugian. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan al-insan, innal insana lafi khusr. Manusia yang terdiri dari ruh, jasad. Maka makan minum yang kita usahakan, istirahat yang kita lakukan untuk kesehatan tubuh kita. Ada sebagian orang yang menghabiskan waktu untuk ibadah, tidurnya dia kurangi, makannya dia kurangi. Ketika melampaui batas, maka dia merugikan jasadnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa jasad kita ini punya hak, mata kita punya hak, badan kita punya hak. Maka Rasulullah tidak membenarkan orang yang meneruskan puasa dengan wisal, menyambung. Karena jasad ini punya hak. Lalu kemudian ruh kita juga punya hak untuk dia diperkenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, dengan ilmu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia itu berada dalam kerugian. Allah Subhanahu wa taala sedang menyebutkan al-'asr sebagai al-mal. Jadi anfasu ma yamlikun nas, sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia adalah harta. Semua keuntungan yang kita kejar tidak akan mungkin kita capai kalau kita tidak memiliki waktu. Dan uniknya lagi adalah sesuatu yang dimiliki manusia, kalau kita punya buku, punya handphone, kita bisa pegang. Kita punya rumah bisa kita lihat, kendaraan bisa kita pakai. Kalau kita menyebut waktu, apa bentuk waktu? Orang menyebut rugi waktu. Duduk kita pada sholat, duduk kita di rumah, di ruang tunggu pesawat, di ruang tunggu bandara, duduk kita di ruang tamu, pegang remote. Kita punya waktu, tapi waktu itu kita tidak merasa memiliki. Tiba-tiba usia kita sudah beranjak kepala 5. Tiba-tiba rambut kita sudah berubah warna. Waktu Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai sumpah yang manusia sendiri diberikan begitu banyak, begitu luas, tapi tidak merasa memilikinya. Orang akan sadar kalau punya waktu itu ketika dia kerjakan dengan melakukan atau menghabiskannya dengan sesuatu yang bermanfaat. Jadi rugi waktu. Apa bentuk kerugian waktu? Contoh misalnya ayat ini ada isyarat tentang kewajiban kita untuk menuntut ilmu.
Karena seluruh yang disebut di ayat 3, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang tidak akan mungkin beriman dan beramal saleh kalau dia tidak menuntut ilmu. Modal yang Allah berikan adalah waktu. Seberapa kemudian waktu ini kita manfaatkan untuk menuntut ilmu? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita diperintahkan untuk mengkaji, mempelajari tentang la ilaha illallah. Seberapa waktu yang sudah kita habiskan untuk mengenali apa makna asyhadu, bersaksi. Apakah kita kemudian berada pada titik kita sudah betul-betul bersaksi dengan sebenar-benar kesaksian bahwa la ilaha illallah? Atau kita tidak ngeh dengan kalimat la ilaha illallah? Imam Al-Hasan Al-Basri ketika punya seorang sahabat yang dia dampingi untuk memakamkan istrinya di usia 70 tahun. Dia tanya, "Madza a'dadta li hadzal waqt?" Apa yang kamu siapkan untuk waktu seperti ini di saat dikuburkan, dimakamkan, dimasukkan di liang lahat? Dia jawab, "Ma a'dadtu laha illa kalimat la ilaha illallah." Tidak ada yang aku persiapkan untuk momen seperti ini kecuali mempersiapkan la ilaha illallah. Kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa innaha miftah wa inna lil miftahi asnan. Sesungguhnya itu adalah kunci, tapi kunci itu punya gigi. Maka gigi dari kunci itu adalah amal. Wal asr, waktu yang Allah berikan seberapa kita gunakan untuk menuntut ilmu tentang Allah. Kalau kita kembali kepada diri kita masing-masing hari ini, di usia berapakah kita mulai dituntun, bukan mulai dituntun bahwa salat itu punya makna. Salat itu kita bersyukur kepada Allah. Salat itu memuji Allah. Saat usia berapakah orang tua kita, guru kita menuntun, "Nak, dek, wahai muridku, salat ini punya esensi ubudiyah yang sempurna kepada Allah." Baru belajar. Di usia berapakah kita kemudian merasakan betul takbiratul ihram, Allahu Akbar? Di usia berapa kita mulai mentadaburi, mengkaji makna subhana rabbiyal azim? Di usia berapakah kita kemudian mulai menikmati at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat? Jadi di usia berapakah kita kemudian mengatakan dengan penuh pemaknaan syukur dan terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh." Di usia berapa kita menyadari betul nikmat hidayah yang sampai kepada kita melalui tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikut sahabat dan seluruh yang mendukung ajarannya, lalu kita mengatakan assalamu alayna wa rahmatullahi wa barakatuh. Ilmu. Karena nanti illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Bahkan saya menemukan di salah satu kitab tafsir bahwa alladzina amanu adalah orang yang baca Quran. Dia samakan tafsirnya dengan di surat At-Tin. Apa kalimatnya? Summa radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu. Salah satu makna tafsir yang ada adalah seluruhnya manusia ini merugi, kami kembalikan kepada tempat yang paling rendah illa alladzina amanu. Di situ dijelaskan orang yang baca Quran. Karena orang yang tidak baca Quran, jasadnya menua, ingatannya melemah, fisiknya menjadi turun, kecuali orang yang baca Quran. Dia tidak terjangkit dengan penyakit pikun. Radadnahu asfalat, nanti kita ketemu di surat itu. Saya juga baru pas baca, ternyata makna amanu adalah yaqra'unal Quran. Jadi innal insana lafi khusr. Seluruh manusia berada dalam kerugian. Tapi kemudian kerugian ini bertingkat. Ada orang
yang belajarnya di akhir hidupnya dia mulai khusyuk. Apakah dia terhindar dari kerugian? Tidak. Porsinya dia punya kerugian dengan porsi masa muda yang dia lewatkan tanpa amal baik atau tanpa ilmu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian. Maka rugi di sini pun kemudian punya tingkatannya. Innal insana lafi khusr. Orang yang sholat berjamaah di waktu asar, subuh zuhur dia lewatkan tidak berjamaah. Apakah dia merugi? Iya. Dia rugi dengan porsinya. Nah, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dijelaskan di sini adalah aqsamallahu ta'ala bil 'asri qasaman yuradu bihi ta'kid al khabar kama sya'nul aqsamil Qur'an. Jadi sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan al-'asr di sini sejalan dengan sumpah-sumpah Allah yang ada pada sumpah yang menyebutkan waktu-waktu. Ya tadi al-fajr, wad-duha, wal-lail, wan-nahar dan seterusnya. Kemudian la ya'du illa an yakuna halatan dalla ala sifati min sifati af'alir rububiyah. Ini yang tadi saya sebutkan di awal bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah di surat ini dengan kemahakuasaannya yang menciptakan al-'asr itu sendiri. Wal 'asr, kalau kita ambil al-'asr dengan makna durasi kita hidup di masa tertentu. Contoh misalnya, kita masih punya ayah ibu. Di saat orang tua kita masih hidup, durasi ini kita tidak berbakti. Meninggal ayah ibu kita di saat kita masih kuliah. Di waktu kuliah kita menjadi anak yang bandel, sering bohong misalnya, naudzubillah. Kemudian membuat orang tua kita kepikiran sampai sakitnya semakin parah. Begitu dia meninggal, belakangan kita belajar tentang betapa mulianya seseorang yang berbakti kepada orang tua. Di situ kita sadar wal 'asr kita adalah di saat orang tua kita masih hidup, kita abaikan bakti kepada keduanya. Wal 'asr. Kalau kita maknai al-'asr adalah satu kumpulan zaman, waktu dengan kehidupan tertentu, kepemimpinan sifatnya atau hadir dan masih adanya orang yang kita muliakan seperti orang tua kita. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Tadi ada jasad yang kita perhatikan. Orang pagi ini kalau pulang dari sini orang lari dengan beragam pakaian olahraga sampai ke Katulampa. Yang dia kejar adalah ingin sehat fisiknya. Tapi sholat subuh dia abaikan, dia rugi secara ruhnya. Jiwanya dia buat rugi. Ada orang yang tadi saya sebut di awal, dia mengabaikan jasad, makan minum dia abaikan, mengejar ibadah sampai berlebih. Rasulullah tidak mengizinkan. Rasulullah menyalahkan orang yang menghabiskan waktu untuk ibadah kemudian mengabaikan hak jasadnya. Gak mau nikah, saya pengen ibadah. Gak akan tidur, saya pengen ibadah. Sehingga al-insan yang terdiri dari jasad, ruh dan akal, ini ketiga-tiganya memiliki hak. Maka apakah kita imbang dalam memberikan hak dari ketiga unsur yang terbangun dari ketiganya ini seorang manusia yang disebut insan? Ada orang yang mengedepankan kebutuhan akalnya. Dia gunakan untuk mengejar pendidikan. Dia mengejar untuk sebagai seorang yang punya strata pendidikan yang tinggi. Tapi ternyata dia tidak belajar tentang iman. Dia juga rugi. Orang yang kemudian mengabaikan hak dari salah satu tiga jasad, ruh dan akal, maka dia akan rugi.
Seberapapun kecil besar kerugian itu, tetap dia punya kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman. Tadi illal ladzina amanu, salah satu maknanya adalah kecuali orang yang membaca Al-Quran, kecuali orang yang mempelajari Al-Quran, bukan cuma baca, bukan cuma menghafal, tapi menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan hidupnya, sehingga seluruh waktu yang dia gunakan dalam hidup ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada semua aktivitasnya, entah apapun profesinya. Ketika dia beriman, maka waktunya yang Allah berikan itu menjadi terselamatkan dari kerugian. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Kalau kita ambil tadi tentang ilmu misalnya, kalau kita sebut al-Islam lalu kita menjamkan mata, atau kita baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ilmu tentang apa terkait la ilaha illallah yang kita sudah pelajari? Mulai dari tauhid, akidah kita kepada Allah. Apakah kita hanya terlahir lalu mendengar Allah yang menciptakan semuanya? Iya, Allah yang menciptakan. Lalu kita tidak mau terikat dengan aturan menutup aurat. Kita tidak mau terikat dengan aturan halal haram, interaksi sesama manusia laki dan perempuan. Kita menyebut la ilaha illallah lalu mengabaikan halal haram dari sumber nafkah yang kita makan. Kita meyakini la ilaha illallah lalu mengabaikan tentang tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu akhirat. La ilaha illallah, kita terhenti pada memahami ibadah semata-mata ritual, seremonial belaka. Salat ya salat, tapi pelanggaran tetap diabaikan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana kita menempatkan sosok seorang Rasulullah SAW dalam hidup kita? Apakah salawat hanya terlewat menjadi ucapan semata-mata Allahumma salli ala Muhammad, tanpa satu kesadaran bahwa betapa besar jasa Rasulullah SAW kepada kita yang mendapatkan hidayah? Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bagaimana kita meyakini tentang ujian, cobaan yang dalam hidup kita? Ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, apakah kita tepat memahami tentang qada, tentang qadar Allah Subhanahu wa taala? Atau sebagian kita hanya memahami nikmat lalu takdir itu ketentuan yang Allah berikan, saya cerdas, saya kaya, saya hebat, lalu begitu diuji tiba-tiba berubah menjadi yang menyalahkan takdir. Atau orang sukses lalu meyakini bahwa semua kesuksesan itu bergantung kepada diri manusia sendiri tanpa terlibatnya Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, yang mengimani bahwa segala sesuatu terjadi di muka bumi ini, hatta perbuatan buruk manusia, itu adalah kehendak Allah. Sehingga kalau orang mencuri, orang berzina, orang membunuh, tidak perlu disalahkan karena itu adalah kehendak Allah. Apakah kita berada pada pemahaman yang keliru seperti ini? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang beriman. Kalau beriman di sini dasarnya adalah ilmu, maka seberapa kita sudah menuntut tentang ilmu? Ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan ujian, apakah sudah tepat kita menyikapi ujian dalam hidup? Lalu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita segera mengembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditimpa musibah, ada yang meninggal dari keluarga kita, apakah kita termasuk yang menyalahkan dokter? Kita menyalahkan keluarga yang salah memilih rumah sakit? Apakah kita menyalahkan keluarga yang tidak segera membawa ke rumah sakit? Lalu muncul penyesalan, lalu muncul kata-kata, kalau saja tadi dibawa ke rumah sakit fulan lalu dihubungkan dengan dokter fulan, kan tidak begini jadinya.
Kita sudah terjerumus pada kesalahan besar dalam memahami takdir. Illal ladzina amanu, kalau kita ambil illal ladzina amanu sebagai ilmu yang kita rugi tidak pelajari, maka begitu luas. Kalau harta yang kita nikmati hari ini adalah waris yang kita terima dengan cara yang salah, maka di situ kerugian. Anak terlahir tanpa anak lahir tumbuh besar tanpa pernah diskusi dengan istri. Kita mau ajarkan apa kepada anak ini terkait Islam? Berapa banyak orang menikah karena cinta semata, anak lahir tidak punya visi misi dalam mendidik anaknya untuk kenal Allah. Yang penting dia tumbuh, disekolahkan, dia tamat SMP, pindah SMA, kerja, menikah, sudah tanpa pernah berpikir apakah faham anak ini tentang sholat yang dia kerjakan. Amanah ketika kita ditinggal oleh seorang istri tanpa pernah mengajarkan Islam kepadanya. Sholatnya kita tidak pernah cek, pemahaman tentang Islamnya kita tidak pernah diskusikan, pemahaman tentang takdir, syukur, ridho, tawakal kita tidak pernah diskusi. Begitu dia meninggal, kemudian kita belajar, di situ kita merasa sadar betapa rugi amanah yang Allah jadikan titipan antara kita bawa ke surga atau ke neraka, sudah lewat dia. Menyesal kita. Jadi innal insana lafi khusr, ini setiap kita akan ada dalam kerugian. Kecil besar kerugian itu ada porsinya. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dengan semua luas maknanya. Illal ladzina amanu, al-iman. Sebagian orang menjelaskan al-iman huwal amal. Kalau iman ini didefinisikan sebagai amal saja, maka orang dengan beramal soleh tanpa harus beriman, dia disebut beriman. Jadi al-iman illal ladzina amanu tidak terlepas dari at-tasdiq, pembenaran dalam hati kita. Kemudian iqrar bil lisan. Tasdiq, iqrar bil lisan, pembenaran yang ada dalam hati kita, kemudian diungkapkan, diucapkan. Orang yang tidak bersyahadat bisa jadi dia meyakini alam semesta ini punya penciptanya, ada yang mengatur. Kemudian dia tidak bersaksi dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka dia tidak akan disebut beriman kalau tidak mengikrarkan. Begitu juga kemudian al-iman, orang yang sudah bersaksi, dia bersyahadat, kalau tidak diwujudkan dalam bentuk amal, maka dia tidak disebut beriman. Jadi iman tidak akan terlepas dari pembenaran dalam hati, tasdiq bil qalb, iqrar bil lisan, wal amalu bil jawarih. Jadi iman dan amal ini menyelamatkan diri sendiri dari kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kemudian wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tawasaw kata dasarnya adalah wasiyah. Tawasaw punya makna saling atau lil muqabalah, atau sesuatu yang saling. Tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tawasaw antara maknanya memberikan nasihat yang juga menerima nasihat. Jadi tawasaw tidak akan terwujud kata tawasaw kalau hanya satu arah saja. Suami menasihati istri, anak, dia cuma menasihati. Belum disebut tawasaw kalau dia tidak juga menerima nasihat dari orang lain. Jadi wasiyah itu satu arah, tapi tawasaw itu saling. Maka yang paling berat dan paling butuh terhadap nasihat itu adalah orang-orang yang sering berdiri di mimbar, orang-orang yang sering duduk di kajian sebagai narasumber. Cenderung kalau tidak betul-betul mengingat diri bahwa kita juga butuh nasihat, orang
berdiri di mimbar, orang berdiri tablik akbar, orang berdiri di hadapan halayak, itu cenderung untuk menolak nasihat. Justru yang paling butuh banyak istighfar dan menyadari betapa terbatas dan kurangnya ilmu itu adalah orang-orang yang sering mengisi seperti ini. Atau berdiri di mimbar, sehingga fitnatus syuhrah, fitnah ujian viral atau kemudian menjadi orang terkenal, itu juga ujian yang paling berat bagi orang-orang yang lupa diri. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang sekecil biji zarah di dalam hatinya ada kesombongan. Para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, inna ahadana yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanah wa na'luhu hasan." Jadi seseorang di antara kami itu senang menggunakan pakaian yang bagus, alas kaki yang bagus. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa al-kibr di situ bukan merasa senang pakai baju bagus, bukan. Tapi al-kibru batarul haq. Al-kibr, kesombongan, adalah menolak kebenaran. Orang kalau dinasehati menolak, ini adalah al-kibr. Tawasaw bil haq, saling menasehati untuk mengikuti kebenaran. Kebenaran adalah al-iman dan amal as-salih. Tawasaw bil haq, mengikuti kebenaran iman yang seluruh kaitannya dengan Islam. Kemudian al-amal as-salih, ini masuk di tawasaw bil haq. Wa tawasaw bis sabr, saling menasehati untuk sabar dalam menjalani kebenaran atau ketaatan. Tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kesabaran itu antara kita sabar menjalankan kebenaran, sabar untuk menahan diri tidak melakukan kebatilan. Jadi sabar menjalankan dan sabar meninggalkan. Kita antara al-fi'l wa tark. Ketaatan itu berada pada posisi antara mengerjakan dan meninggalkan. Ketaatan hanya ringkas dalam dua kata itu, mengerjakan atau meninggalkan. Ketaatan yang bentuknya mengerjakan, ya salat. Kita berbakti kepada orang tua, membaca Quran. Semua yang bentuknya melakukan adalah ibadah, al-fi'l, ibadah melakukan. Kemudian ada ibadah yang sifatnya at-tark, meninggalkan. Meninggalkan di sini ada yang disengaja dengan ilmu dia tinggalkan. Ya seperti orang menjaga diri dari terjerumus pada perzinahan. Maka dia dengan penuh sadar meninggalkan sesuatu yang Allah larang, maka dia sedang ibadah. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang terbiasa tidak melakukan satu keburukan tapi dia tidak punya niatan ibadah? Apakah orang yang tidak beragama Islam, yang tidak korupsi, tidak mencuri, tidak menzalimi, apakah dia terhitung ibadah? Jadi hanya niat dan pemahaman yang bisa merubah sesuatu yang tadinya adah menjadi ibadah. Jadi dengan hadirnya niat, maka sesuatu yang merupakan kebiasaan itu berubah menjadi ibadah. Rasulullah SAW di hadis yang sangat kita kenal, innamal a'malu binniyat. Ya, meninggalkan sesuatu dengan niat taat kepada Allah, dia menjadi ibadah. Tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sebagai penutup, di antara kebiasaan para sahabat terkait surat ini,
mereka tidak berpisah dari satu majlis itu kecuali saling membacakan surat ini. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kalau kita ambil nasihat terakhir di sholat Jumat, sebenarnya yang lebih dekat kepada sunnah itu adalah membaca surat wal asr. Dan sangat langka untuk tidak mengatakan nggak pernah. Karena saya pernah mendengar seorang khatib itu menutup khutbahnya dengan membaca wal asri innal insana lafi khusr. Dalam hati saya mengatakan, ini Ustadz paham dengan nasihat yang sebenarnya dilakukan oleh para sahabat ketika akan berpisah. Saling mengingatkan dengan surat yang mengingatkan kita untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya agar kita tidak merugi. Ini sekelumit atau selintas tentang tadabbur surat Al-Asr dan kalimat yang sering kita dengar bahwa kalau sekiranya Allah tidak menurunkan Al-Quran kecuali surat Al-Asr, maka itu akan mencukupi seorang hamba untuk diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan tersebut dinisbatkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Wallahu a'lam. Baik, itu kalau ada tambahan atau pertanyaan, mudah-mudahan kita semakin belajar. Maka kalau ada pertanyaan atau tambahan. Baik, saya kira cukup insyaallah. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Allahumma taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umuril mu'minin. Allahumma wahid kalimatal mu'minina fi kulli makan. Allahumma ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ansuril mustad'afina min ibadika fi Gaza, fi Filastin, fi Suria wa fi Yaman wa fi Sudan wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Unsurhum nasran aziza. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma zalzil bihim a'da'aka a'da'ad din. La hawla wa la quwwata lana illa bika ya qawiyyu ya aziz. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.